Serial WandaVision di episode ke-6 ini kembali membuat kita bertanya-tanya. Dan yang menjadi pertanyaan besar gua setelah menonton episode 6 ini adalah siapa Pietro sebenarnya. Dan mengapa ia bisa mengetahui banyak hal tentang realitas Wanda ini. Di sini gua akan sedikit memberikan penjelasan ending serta teori gua mengenai WandaVision episode 6 ini. Dan gua ingatkan kalau video ini akan berisi spoiler, jadi buat kalian yang belum menyelesaikan episode 6, silahkan tinggalkan video ini. Tapi kalau kalian gak masalah dengan spoiler, baiklah. Sebelum lanjut, gua ingin memberitahu jika kalian ingin membantu gua mengumpulkan uang untuk membeli SSD laptop, gua sudah mencantumkan link Saweria gua di deskripsi video. Terima kasih. Kali ini WandaVision bertema Halloween. Semua orang menggunakan kostum Halloween, begitu pula dengan Wanda, Vision, Pietro, Billy, dan Tommy. Kostum yang mereka gunakan sama persis dengan kostum yang ada di komik klasik Marvel. Namun di sini Tommy tidak menggunakan kostumnya yang sama dengan di komik, melainkan menggunakan kostum yang sama dengan Pietro. Di episode keempat WandaVision kemarin kita diperkenalkan dengan direktur Tyler Hayward. Dan sebenarnya gue masih bingung dengan beberapa keputusannya yang sepertinya ia mempunyai rencana lain. Dan di episode 6 ini semakin memperkuat dugaan gue jika dia bermain sebagai karakter jahat di serial WandaVision ini. Monica, Jimmy, dan Darcy pun mencurigai pula Tyler Hayward mempunyai rencana lain setelah mereka diusir dari markas. Teori gua mengenai siapa sebenarnya Tyler Hayward ini adalah kemungkinan Tyler mempunyai dendam terhadap Wanda karena pernah kehilangan rekan atau saudaranya. Kalian pasti ingat iklan Lagos di episode 5 kemarin yang ternyata adalah sebuah clue trauma Wanda ketika ia tidak sengaja meledakkan gedung di Lagos. Nah, kemungkinan Wanda tidak sengaja membunuh rekan atau keluarga Tyler Hayward di kejadian Lagos itu. Tyler nampaknya memang sangat tidak menyukai Wanda. Hal ini dibuktikan dengan WandaVision di episode 5 ketika Tyler mengatakan jika Wanda adalah seorang teroris. Wanda's not a terrorist. Dan inilah alasan mengapa gua berteori jika Tyler mempunyai dendam dengan Wanda. Karena Wanda disebut teroris oleh Tyler ketika Wanda tak sengaja meledakkan gedung di Lagos. Nah, di episode 6 ini kita juga mengetahui jika Tyler Hayward menemukan cara bagaimana melihat ke dalam realitas Wanda. Dan Tyler pula melacak keberadaan Vision di dalam realitas Wanda. Vision. Why is Hayward tracking Vision? Nah, di sini gua berasumsi alasan Tyler melacak Vision adalah untuk mengambil kembali Vision dari tangan Wanda. Tentu kalian ingat ketika Tyler Hayward memperlihatkan rekaman CCTV ketika Wanda mengambil jasad Vision. Padahal Vision mati ketika Thanos mengambil Mind Stone dari Vision di Wakanda. Entah bagaimana caranya SWORD bisa mendapatkan jasad Vision dari Wakanda. Tapi sepertinya alasan SWORD dan Tyler Hayward mengambil Vision adalah untuk menghidupkannya kembali dan menjadikan Vision senjata. Karena Vision sendiri sebenarnya adalah sebuah robot yang tidak memiliki nyawa dan kemungkinan bisa dihidupkan kembali tanpa Mind Stone. Bisa jadi Tyler Hayward sedang melakukan riset dan uji coba terhadap sumber daya baru sebagai pengganti Mind Stone untuk menghidupkan Vision kembali. Tapi jasad Vision malah dicuri oleh Wanda. Teori gua tentang SWORD dan Tyler menjadikan Vision sebagai senjata dilandaskan dengan kejadian di episode 4 ketika Monica pertama kali mulai bekerja kembali dan bertemu dengan Tyler kemudian berjalan ke sebuah gudang pembuatan senjata. Nah, di sini ternyata SWORD bukan hanya mengamati, namun membuat senjata juga. Dalam trailer WandaVision juga ada salah satu adegan yang menunjukkan Wanda masuk ke dalam tempat pembuatan senjata dari SWORD dengan ekspresi marah. Kemungkinan adegan itu yang melatar belakangi dibuatnya realitas Wanda dan awal bagaimana Wanda mengambil jasad Vision dari SWORD dan Tyler Hayward. Ini hanya teori gua saja, jadi kemungkinan salahnya masih sangat besar. Dan salah satu karakter yang menjadi pertanyaan besar gua adalah Pietro. Sebenarnya dia memang benar kakak dari Wanda atau bukan, gua juga kurang mengerti. Namun mengapa ia mengetahui jika Wanda menyembunyikan anak-anak di Westview? Dan paham banyak hal tentang realitas Wanda. Dan Wanda pun sebenarnya juga curiga dengan Pietro. Sepertinya sudah jelas di episode 6 ini jika yang mengembalikan Pietro bukanlah Wanda. Dan Wanda juga terkejut ketika Pietro mengatakan dia ditembak di jalanan tanpa alasan. Kemudian mendengar Wanda memanggilnya dan begitulah bagaimana Pietro bisa berada di realitas Wanda yang sekarang. Pietro padahal ditembak bukan tanpa alasan. Dalam film Avengers Age of Ultron, kematian Pietro sendiri karena ia menyelamatkan Hawkeye dan anak laki-laki. Namun entah mengapa Pietro tidak mengingat hal itu, atau barangkali realitas Wanda membuat orang di dalamnya menjadi kehilangan sebagian memori ingatan mereka. Namun masih menjadi misteri siapa sebenarnya yang memasukkan Pietro. Dan kejadian ketika Wanda melihat Vision mati dengan Mind Stone yang hilang juga terjadi ketika Wanda melihat Pietro yang ada bekas tembakan yang merujuk dengan kematian Pietro di film Avengers Age of Ultron.
Dalam WandaVision episode 6 ini juga kita dapat melihat keanehan warga kota Westview yang tidak bergerak. Ketika Vision berkeliling di malam Halloween, namun ketika Vision mencoba melihat Westview dari atas, ia melihat sebuah mobil tak bergerak. Dan setelah dihampiri ternyata adalah Agnes. Di sini gua menemukan keanehan, kenapa Agnes dapat mengendarai mobil sampai Ellis Avenue. Padahal di sekitar sana orang-orang tidak dapat bergerak, dan gua rasa Agnes hanya berpura-pura tidak bergerak karena ia melihat Vision yang melihat mobil Agnes berhenti di Alice Avenue, batas paling ujung realitas Wanda. Dan pada saat itulah Vision berhasil keluar dari realitas Wanda yang disaksikan oleh anggota SWORD, Tyler Hayward, dan Darcy. Kemudian satu persatu tubuh Vision hancur sebelum akhirnya Billy berhasil memberitahu Wanda jika Vision dalam bahaya. Kemudian Wanda memperlebar lagi jangkauan heksagon agar Vision dapat selamat. Namun memperlebar jarak heksagon ini membuat beberapa anggota SWORD masuk ke dalam realitas Wanda dan memainkan peran di sana. Darcy pun ikut masuk juga ke dalam realitas Wanda, namun masih belum tahu dia akan berperan sebagai apa di sana. Dalam WandaVision episode 6 ini, gua lihat Pietro memanggil anak-anak Wanda sebagai anak-anak iblis. Karena berdasarkan komik Marvel, terciptanya Tommy dan Billy dikarenakan kekuatan dari Mephisto. Dan ada kejadian aneh ketika seorang wanita sedang ingin menyambung tengkorak dengan keadaan menangis. Dan di belakangnya ada seorang pria yang meletakkan labu. Namun kejadian itu terus berulang dan gua belum paham apa maksud dari adegan itu. Barangkali kalian punya teori mengenai ini atau teori lain tentang WandaVision bisa kalian share di kolom komentar. Dan ya, itu tadi beberapa penjelasan dan teori ringkas gua. Kenapa cuma sedikit? Ya, karena itulah yang gua tahu tentang WandaVision episode 6 ini. Sebenarnya perlahan-lahan pertanyaan kita mulai terjawab. Namun di waktu yang bersamaan pula kita diberi lagi clue dan pertanyaan yang harus kita tunggu jawabannya di episode mendatang. Yang ingin mencari breakdown, easter egg, atau teori yang lainnya, kalian bisa tonton YouTube channel lokal seperti Keramax, Daily Screen, Kawan Review, dan Breakdown Channel Universe. Atau channel luar juga banyak yang membahas seperti New Rockstars, Heavy Spoilers, Austin Burke, dan Canadian Lad, yang memberikan penjelasan lebih rinci dengan apa yang terjadi di serial WandaVision ini. Sekian dulu penjelasan ending dan teori episode 6 WandaVision sejauh ini yang gua tahu. Terima kasih buat kalian yang sudah membantu gua mengumpulkan uang buat beli SSD laptop, dan cek saja link Saweria di deskripsi video buat yang ingin membantu. Mohon maaf apabila ada salah kata, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dan jauhi kerumunan, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertaubat.